Satu kali saya naik pesawat dari Jogja ke Jakarta. Naik dengan pesawat Adam Air. Saya duduk di tengah-tengah. Diapit dua orang ibu di kiri kanan saya. Dan satu ibu di samping saya, dia pegang telinga, kesakitan begitu take off sekitar 10 menit. Dia kesakitan sekali, dia pegang telinganya dia. Saya duduk di sampingnya dia. Dan Tuhan berkata gini, belas kasihan Tuhan muncul. Dan saya tawarkan sama dia, dan saya berkata, Ibu, boleh saya berdoa buat Ibu? Boleh saya berdoa buat Ibu? Jadi dia lihat saya, dia sedikit kaget. Dalam kesakitan dia bilang, silakan Pak, silakan. Ini sudah di atas pesawat. Saya langsung tumpang tangan buat ibu ini. Taruh tangan saya di telinganya dia. Dan saya mulai usir sakit penyakit itu. Dan saya berdoa keras-keras, memang sengaja. Supaya orang di pesawat bisa dengar saya sedang berdoa gitu, buat ibu ini. Jadi sementara saya berdoa buat ibu ini, Tuhan mulai beritahu kepada saya masa lalunya dia. Kalau Nema Rifat mulai bekerja, saya mulai sampaikan sama ibu ini, saya bilang ibu bercerai dengan suami ibu. Dan suami ibu selingkuh. Dan saya berkata ini yang sedang terjadi. Sepanjang penerbangan itu, saya hanya berdoa dan sampaikan nubuatan buat ibu ini. Sampai dia landing pesawat di Jakarta. Sambil ngobrol, saya sampaikan pesan-pesan Tuhan. Dan sepanjang perjalanan, ibu itu menangis. Dan sakitnya sembuh, karena the presence of God, karena hadirat Tuhan memenuhi pesawat itu. Sampai turun, saya sempat berdoa buat dia. Lalu terima Tuhan. Ke depan, revival ke depan, pergerakan ke depan akan terjadi dalam pola yang seperti ini. Jadi itu bukan lagi acara-acara yang sentralisasi dalam sebuah bangunan, sebuah gedung lagi. The next revival ke depan akan terjadi di jalan. Kebangkitan rohani ke depan akan terjadi di marketplace, di kantor di mana saudara bekerja. Kebangkitan rohani ke depan akan terjadi di tempat-tempat umum, di toko, di pasar, di mall. Tuhan akan mulai melawat saudara. Seperti itu akan terjadi revolusi secara profetik di waktu-waktu ke depan ini. Saudara akan lihat prophetic revolution ke depan ini. Sehingga orang kalau ingin dengar suara Tuhan udah bukan lagi datang kepada seorang nabi, bukan. Karena setiap orang akan mendengarkan suara Tuhan. Akan mendengarkan suara Tuhan. Coba lihat ini. Lihat bilangan pasal yang ke-11. Thank you Lord. Musa, dia melihat ini. Musa, dia merindukan sebuah pergerakan profetik, pergerakan kenabian. Dalam pasalnya yang ke-11 dalam bilangan. Lihat. 70 penatua-penatua kumpul. Musa bikin kebaktian impartasi. Impartasi secara kenabian, dia seorang nabi. Musa kumpulkan penatua-penatuanya. Karena Musa mau impartasi buat mereka. Supaya Musa enggak sendirian lagi yang bernubuat. Bukan Musa sendiri saja yang mendengarkan suara Tuhan. Tapi 70 tua-tua itu mereka. Mulai mendengarkan suara Tuhan. Punya kapasitas yang sama seperti Musa. Mulai naik dalam kapasitas itu. Ya. Nah, lihat ayatnya ke 25. 25 langsung. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Jadi apa yang sedang terjadi di sini? Dimensi kenabiannya Musa mulai sekarang pindah kepada 70 tua-tua ini. Sehingga yang dengar suara Tuhan, yang bergerak dalam kapasitas kenabian, yang tahu kehendak Tuhan bukan hanya Musa sendirian. Karena sebelum itu semua orang kalau ingin tanya masalah konseling datangnya semua kepada Musa. Musa menghakimi semua masalah persoalan bangsa itu. Dan Tuhan berkata, kamu bisa mati berdiri kalau pola pelayanan kamu seperti ini. Ini salah satu shifting dalam kepemimpinan yang harus terjadi hari ini. Dari kepemimpinan yang sekedar melayani jemaat,
menjadi kepemimpinan yang empowering and equipping. Dari kepemimpinan sekedar melayani. Bedanya melayani dengan melengkapi, empowering adalah ini. Ya, kalau anak kecil, saya harus ajari. Masih bayi, saya ajarin bagaimana pakai baju, bagaimana sikat gigi, saya ajarin. Ya, mungkin awal-awal saya harus pakaikan celananya buat dia. Makan saya harus suapin, istri saya dan anak saya, suapin buat dia. Itu saya sedang melayani kebutuhannya dia. Tapi dalam waktu yang sama, saya ajarin dia bagaimana makan sendiri, bagaimana pakai celana sendiri, bagaimana pakai baju sendiri. Apa yang saya lakukan? Saya sedang melengkapi, empowering anak-anak ini, sehingga tidak lagi saya yang harus suapin makan. Tapi dia tahu makan sendiri, dia tahu pilih menu sendiri, dia tahu makan makanan yang bergizi buat dirinya. Kepemimpinan bergeser hari-hari ini. Dari kepemimpinan superstar yang hanya 1-2 orang hebat dipakai Tuhan dan bernubuat, kepada kepemimpinan yang memberdayakan seluruh orang-orang kudus. Saya ingat sebuah ketika pelatihan prophetic pelayanan kenabian, saya banyak training pelayanan kenabian, dan dalam training ini sekitar 80-an orang pemimpin. Kemudian sebelum saya sampaikan sesuatu, Tuhan mulai bergerak karena marifat. Saya mulai panggil orang satu persatu, panggil nama mereka, kerjaan mereka, dan spesifik saya panggil. Ketika ini terjadi, seluruh peserta mulai line up, mereka berbaris dan ingin dinubuatkan. Ketika saya lihat itu, Tuhan berkata begini, suruh mereka duduk. Saya bilang, Tuhan, mereka semua ingin dilayani. Tuhan bilang, suruh mereka duduk. Karena yang pertama Tuhan berkata, aku tidak mau mereka bergantung kepada kamu. Karena mereka sedang membahayakan kamu. Yang kedua adalah ini. Aku ingin berbicara langsung kepada mereka. Tidak harus aku berbicara lewat kamu. Aku bisa berbicara langsung pada mereka karena mereka juga anakku. Sama seperti kamu. Kalau saya mau berbicara kepada anak saya yang kedua, saya tidak perlu ngomong dulu kepada anak saya yang pertama. Saya bisa ngomong kepada semua anak-anak saya. Siapapun. Kalau saya ingin bicara pribadi, saya tinggal panggil anak saya, tinggal saya telepon, ngomong sama mereka, kepada siapapun. Saya nggak harus izin dulu kepada anak yang pertama, anak yang tertua, untuk ngomong kepada anak yang paling bungsu. Tuhan berkata, aku adalah bapak buat mereka. Dan aku yang berbicara langsung kepada mereka. Di akhirnya saya suruh mereka semua duduk. Kembali. Dan sejak saat itu, Tuhan berkata, kalau Tuhan nggak suruh spesifik, saya bernubuat untuk pribadi-pribadi jarang. Saya hanya akan melatih orang untuk mereka ketemu Tuhan dan mendengarkan Tuhan berbicara langsung. Ada saat-saat di mana saya bernubuat buat 150 orang satu persatu. Satu persatu saya sampaikan pesan Tuhan secara akurat buat pribadi mereka, masa depan mereka. Ada saat-saat di mana Tuhan izinkan saya lakukan itu. Tapi jarang sekali dalam beberapa 1-2 tahun terakhir ini Tuhan berkata, no, jangan seperti itu. Karena aku ingin sedang terjadi revolusi hari-hari ini. Revolusi secara profetik di mana Tuhan ingin berbicara langsung kepada setiap orang. Karena era superstar sudah lewat. Pemimpin-pemimpin punya fungsi bukan lagi sekedar melayani saudara. Fungsi pemimpin adalah melatih, melengkapi saudara. Fungsi pemimpin bukan lagi mendoakan saudara orang sakit dan berhenti sampai di situ. Fungsi pemimpin adalah ini, melatih saudara untuk saudara mendoakan orang sakit dan menyembuhkan orang sakit. Nah, banyak kali gereja Tuhan selama ini hanya menjadi rumah sakit. Minggu demi minggu gereja itu menjadi rumah sakit. Sehingga orang yang datang jemaat semuanya pasien. Mestinya pasiennya kita adalah ini, di luar. Hari Minggu setiap jemaat harus menjadi dokter dan tabib-tabib. Dan yang sakit itu di luar sana. Bagaimana kita bisa menyembuhkan dunia yang sakit di luar sana. Kalau gereja setiap hari Minggu yang kumpul adalah segerombolan orang-orang yang sakit-sakitan terus menerus. Harus terjadi perubahan. Di Musa, dia mulai impartasikan ini, sekarang dia multiplikasikan dirinya kepada 70 orang.
roh yang ada pada dia pindah kepada 70 orang. Yang sedang 70 orang memimpin bersama-sama dengan Musa. Dan lihat ayat yang ke-26, masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahu kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Cegah mereka. Jadi ini yang terjadi, 70, 68-nya hadir dalam kebaktian impartasi oleh Musa ini, tapi 2 ini nggak datang. 2 ini dia di rumah, mungkin dia lagi mencangkul, mungkin juga dia lagi tidur, mungkin juga dia lagi makan di tendanya dia dengan keluarganya dia. 2 orang ini nggak datang di kebaktian impartasi. 68 di kemah pertemuan terjadi lawatan kenabian, Musa impartasikan roh kenabiannya ke atas 68 orang, mereka kepenuhan seperti nabi. Artinya kepenuhan seperti nabi itu begini, mereka mendengar suara Tuhan. Nabi adalah sederhana, orang yang mendengar suara Tuhan, menghidupi suara Tuhan itu dan menyampaikan suara Tuhan itu. As simple as that. Ya, sesederhana seperti itu nabi itu. Oke, jadi enggak yang terlalu aneh-aneh seperti itu. Tuhan sedang bangun gereja umat yang profetik hari-hari ini, yang seperti di mana semua orang percaya, mereka telinganya terbuka, matanya terbuka untuk melihat dan mendengarkan suara Tuhan. Di 68 kepenuhan. Tapi 2 ini juga, mereka mungkin lagi masak, mungkin lagi makan di meja makan, tiba-tiba roh nabi turun. Surga terbuka di tenda mereka, di ruang makan mereka. Surga terbuka dan roh kenabian, impartasi kenabian turun ke atas mereka. Dan 2 orang ini, Eldad dan Medad, kepenuhan seperti nabi. Mereka mulai berbicara, mereka bernubuat, mereka mulai dengar suara Tuhan. Kepenuhan seperti nabi 2 orang ini. Ketika itu terjadi, mulai agak sedikit ketakutan nih para pemimpin-pemimpin termasuk Yosua. Karena takut sesat. Dengarkan ini. Pergerakan ke depan. Revolusi dalam pelayanan kenabian ke depan akan terjadi. Dimulai dari rumah ke rumah, dari keluarga ke keluarga. Tuhan sedang bangkitkan orang tua yang profetik. Yang akan mentoring anak-anak mereka dalam karunia kenabian mereka. Saya punya 2 anak. Anak saya dua-duanya sangat profetik. Umur 4 tahun saya ingat yang perempuan ketika itu. Saya masuk kamar anak saya, dia di depan cermin, dia lagi nangis. Saya bilang, sayang ada apa? Siapa? Kenapa? Kamu masalah di sekolah? Siapa yang sakiti kamu? Anak saya dia melihat saya, air mata mengalir dan dia berkata, Dedi, saya menangis. Saya menangis buat Indonesia. Saya cinta Indonesia. Saya ingin Indonesia diselamatkan. Anak saya 4 tahun sedang bersyafaat dengan menangis untuk Indonesia. Tahun 98. Tahun 98 kalau salah. Anak saya dia bangun tidur, dia datang pada saya, dia bilang, Daddy, I have a dream last night. Saya punya mimpi semalam. Bilang dalam mimpi saya melihat orang marah, orang banyak sekali marah. Kemudian dia bilang di bawah itulah bendera Indonesia. Itu bendera Indonesia, mereka sedang injak-injak bendera Indonesia. Kemudian dia bilang saya lihat orang-orang yang lagi marah itu mereka muncul bendera-bendera kecil. Ada bendera-bendera kecil. Ketika anak saya ceritakan ini, itu tahun 98. Saya tahu maksudnya. Bahwa akan terjadi disintegrasi. Dan beberapa provinsi Indonesia akan pecah. Memisahkan diri dari Indonesia. Dan tak lama kemudian, tentunya setelah itu zaman Habibie, Timur lepas. Jadi negara, jadi bendera sendiri. Bendera kecil sendiri. Setelah lihat sekarang desakan untuk mengganti Pancasila sedemikian kuat.
So, lihat sekarang undang-undang semua yang sedang dibuat atas bangsa kita sedang mengarah ke sana. Tinggal menunggu waktunya. Orang tua, pergerakan kenabian sekali lagi akan dimulai ke depan dari rumah. Dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari. Anak saya yang perempuan baru selesai dia tulis novelnya dia. Umur 11 tahun. Dia baru selesai tulis novel 2 bulan lalu. Di bawah percetakan mungkin 2-3 bulan lagi akan rilis. Anaknya yang kedua yang laki-laki umur 7 tahun. Dia langsung seorang pelukis. Lukisan keduanya dia amazing. Dia nggak sadar itu. Dia lukis snow mountain, gunung salju. Dia lukis itu. Dia nggak tahu kalau di belakang gunung salju itu ada sebuah wajah muncul di situ. Dia nggak sadar itu. Sudah on canvas semua, cat minyak lukisan ini. Saya beritahu buat saudara, generasi anak-anak saudara ini generasi yang profetik karena itu urapan yang sedang dilepaskan Tuhan di hari terakhir. Eldad dan Medad dia lagi di tendanya. Nggak ada dalam suasana kebaktian impartasi. Tapi roh kenabian turun ke atas dia. Dan dia kepenuhan seperti Nabi. Nah, Yosua dia khawatir sekali. Nah, para pemimpin jangan khawatir mengenai hal ini. Jadi kalau fenomena-fenomena seperti ini terjadi di tempat kerja, di rumah, itu sebabnya perlu muncul nabi-nabi dalam gereja, dalam kepemimpinan. Itu sebabnya perlunya 5 jawatan harus bergerak dalam gereja Tuhan di hari-hari terakhir. Bukan cuma gembala sidang, tapi nabi, rasul, muncul 5 jawatan ini untuk equipping the saints. Karena pergerakan terbesar ke depan, pergerakan orang kudus dari yang terkecil sampai yang tertua. Mereka akan bergerak secara luar biasa untuk membawa tuayan masuk dalam kerajaan Allah. Pemimpin Yosua dia khawatir, dia takut tersesat. Bisa tersesat ini. Jadi dia bilang, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tapi lihat responnya Musa, ayat 29, lihat responnya Musa. Tapi Musa berkata kepada Yosua, dia bilang gini, Yosua, apakah kamu begitu giat mendukung diriku? Musa bilang, kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi. Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi. Bagaimana caranya seluruh umat Tuhan bisa menjadi nabi? Oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Musa dia nggak bilang sama Yosua, oh iya, Yosua tolong kumpulkan mereka, panggil Edat dan Medad itu, ya, beritahu sama mereka supaya jangan terlalu ekstrim bernubuat begitu, kasih tahu jangan terlalu ekstrim seperti itu, nanti tersesat lagi, apalagi dia baru terlibat dalam pelayanan. Nah, Musa dia bilang enggak, Yosua kamu dukung diriku selama ini. Musa bilang, seandainya 2 juta orang Israel ini, mereka semuanya menjadi nabi. Bayangkan. Musa membayangkan, seandainya 2 juta bangsa Israel, kira-kira yang keluar dari Mesir itu, 2 juta orang Israel, sepenuhnya, semuanya kepenuhan seperti nabi. Artinya, Musa bebas tugas, nggak perlu counseling mereka. Artinya, mereka ada masalah, Tuhan langsung bicara sama mereka, ini jawabannya. Artinya mereka sakit, mereka nggak datang lagi, ada masalah antar mereka. Mereka bisa menyelesaikan sendiri karena Tuhan berbicara langsung kepada mereka. Sekarang ini tingkat stres tinggi pada para gembala-gembala sidang hari-hari ini. Banyak pendeta yang mati karena stroke daripada yang mati karena martir. Mati syahid maksudnya karena nama Yesus gitu. Banyak pendeta yang matinya karena stroke, karena kegemukan, kolesterol, asam urat, gitu. Daripada yang mati syahid. Udah banyak pendeta berani mati, tetapi nggak berani lapar. Udah banyak. Nah, jemaat membaca ini. Sehingga jemaat traktir terus pendeta makan yang enak-enak. Nah, tolong kasihani para pemimpin. Kalau bawa makan mereka, jangan kasih makan yang enak. Makan yang sehat buat mereka. Ya, traktir makanan yang sehat, jangan makanan yang enak. Ya. Jadi kalau makanannya yang enak-enak, kebanyakan nggak sehat banyak kali. Gitu. Ya. Jadi, Musa membayangkan,
Kalau 2 juta orang semua menjadi nabi dengar suara Tuhan, artinya 2 juta bangsa ini dia akan membawa suara kenabian bagi orang Filistin, membawa suara kenabian bagi dunia yang belum kenal Yehova itu. Nah, bayangkan ini, kalau semua orang percaya, kalau 1000 orang jemaat, happy family. Semua kepenuhan seperti nabi, artinya semua tahu dengar suara Tuhan dan tahu kehendak Tuhan. Kantor saudara akan cepat dimenangkan, keluarga saudara akan cepat dipulihkan, kota saudara akan cepat diselamatkan. Percayalah, karyawan saudara, pembantu saudara akan cepat diselamatkan dan dimenangkan. Kalau semua orang percaya yang duduk di sini, kepenuhan seperti nabi. Bagaimana caranya? Mungkinkah semua orang menjadi nabi? Musa bilang, ya caranya ini. Semua umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberikan rohnya hingga pada mereka. Nah, lihat Kisah Rasul pasal yang kedua. Mimpinya Musa digenapi dalam pasal yang kedua. Dalam perjanjian baru. Karena orang bergerak secara kenabian oleh karena Roh Kudus ada pada mereka. Jadi mimpinya Musa dalam perjanjian lama memang nggak mungkin. Tapi dalam perjanjian baru itu sangat mungkin sekali. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-16. Nah, orang Farisi dan pemimpin status quo, pemimpin agama pada waktu itu, ketika lihat Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem, mereka semua bilang ini orang gila. Mereka bilang ini orang mabuk semua nih, 120 orang itu. Kenapa itu orang mabuk? Karena yang 120 orang ini nelayan, pemungut cukai, ibu rumah tangga, anak kecil sampai orang tua kumpul di loteng Yerusalem menunggu janji yang Yesus bilang kamu akan terima Roh Kudus. Nah, pemimpin agama mereka berkata enggak mungkin Roh Kudus diberikan kepada nelayan. Roh Kudus cuma diberikan kepada nabi, hakim, imam dan raja-raja. Enggak mungkin. Tuhan hanya berbicara lewat para pemimpin-pemimpin. Tapi di sini terjadi sebuah revolusi. Saya percaya, that's what it takes untuk menuai tuayan di Indonesia. Reformasi saja tidak akan bisa. Diperlukan revolusi. Kalau reformasi dari atas ke bawah perubahannya. Revolusi dari grassroots, dari bawah. Tuhan mulai bekerja, mendesak ke atas. Yang penuh Roh Kudus ini orang-orang biasa. Coba lihat deh. Petrus menjelaskan ayat yang ke-16, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Ingat kata semua, itu pergerakan ke depan, kata kuncinya itu, semua. Katakan sama-sama, semua. Semua manusia, all flesh, semua daging. Coba dijiwit di sebelah saudara. Coba, jiwit, yang agak kenceng, pijit dia. Dicubit yang sebelah saudara, agak kencang. Sampai dia teriak. Nah, kalau dia teriak berarti itu daging. Ya, karena hantu nggak bisa dipijit kalau hantu dia. Ya, kalau malaikat nggak bisa dipijit, ya, nggak akan kerasa sakit. Jadi semua daging, semua manusia, dan kemudian dia berkata, anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Nah itu nabi yang bernubuat. Dan teruna-terunamu, orang-orang muda akan mendapat penglihatan-penglihatan dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga kata hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Mimpinya Musa dalam bilangan tadi, semua orang seandainya seluruh umat Tuhan menjadi nabi, karena Tuhan memberikan rohnya, perjanjian lama nggak mungkin. Dan perjanjian baru, Tuhan memberikan rohnya ke atas semua manusia. Dari anak kecil sampai orang tua. Mereka bernubuat. Itu yang menyebabkan gereja mula-mula itu powerful sekali. Karena nggak ada yang nganggur satupun. Setiap orang percaya dalam gereja mula-mula adalah hamba Tuhan. Setiap orang percaya dalam gereja mula-mula adalah nabi-nabi. Dalam pengertian bergerak dalam karunia kenabian. Di mana mereka bernubuat dan tahu suara Tuhan. Gereja mula-mula adalah gereja yang dibangun di atas dasar pelayanan kenabian yang sangat kuat. 120 orang dari anak kecil mulai bernubuat sampai kepada orang tua bergerak dalam mimpi-mimpi ilahi. Itu yang membuat
Gereja mula-mula powerful, sangat dahsyat, dan sangat luar biasa. Rohku dicurahkan ke atas semua manusia. Itu artinya semua saudara di sini memenuhi syarat. Amin. Tanpa terkecuali semua saudara memenuhi syarat. Satu kali saya baca Alkitab, bagaimana Tuhan berbicara lewat keledai. Saya baca itu, saya marah. Saya bilang, Tuhan, kenapa Tuhan pakai keledai? Tuhan bilang, oleh karena hambaku, Nabi, matanya telah dibutakan oleh cinta akan uang, sehingga dia tidak bisa mendengar suaraku lagi, kata Tuhan. Ketika saya dengar itu, saya bilang, Tuhan, ampuni kami, ampuni aku. Jauhkan aku dari cinta uang. Bileam, dia seorang nabi, tapi tergiur oleh tawaran upeti dari raja kafir untuk mengutuki Israel. Matanya dibutakan oleh uang, sehingga ketika malaikat berdiri, dia nggak bisa lihat. Keledai, mata rohaninya bisa lebih profetik, lebih melihat nabi, lebih lihat malaikat daripada nabi tersebut. Pemimpin yang sudah dikuasai oleh cinta uang, my God, terus berdoa buat ini. Karena uang membutakan semuanya. Saya bilang, Tuhan, jangan pakai keledai, pakai saya. Tuhan masih punya saya, pakai saya, Tuhan. Jangan pakai keledai. Saya ingat satu kali ada sebuah kesaksian atau hamba Tuhan begitu susah, miskin sekali. Dia punya anak, dia harus puasa. Sudah beberapa hari dia puasa, dan ini makanan terakhir buat anaknya. Dia bilang, Tuhan, aku nggak makan 40 hari masih bisa bertahan lah. Tapi anakku masih kecil-kecil, kalau mereka nggak makan, tentunya bisa masalah. Bagi orang tua, ini hamba Tuhan di desa. Mereka berdoa. Jadi hari itu mereka semangat sekali berdoa. Dan mereka teriak amin. Agak sedikit keras. Mereka teriak amin. Ketika mereka selesai doanya berkata amin, mereka dengar di depan pintu rumah mereka ada sesuatu yang jatuh. Debuk. Ketika Bapak Pendeta buka pintu rumahnya, dia lihat di depan pintu rumahnya ada seekor ikan besar. Dari waktu ke waktu baterainya mesti diganti terus. Ada yang bertahan baterai 1 jam, 2 jam, dipakai terus, setelah itu habis mesti diganti. Dia buka, setelah dia berkata amin, ada sesuatu yang jatuh di depan pintu rumahnya. Dia buka, seekor ikan besar. Dia bilang, Tuhan terima kasih. Itu jawaban doa. Dia berdoa untuk makanan. Yang terjadi adalah ini. Ada seekor kucing, dia nyolong ikan. Jadi kucing dia mencuri ikan, dia lari. Ngos-ngosan kucingnya kecapean. Dia berdiri, kucing ini berhenti depan rumah pendeta ini. Ketika pendeta ini selesai berdoa, amin. Kucingnya kaget. Kucingnya kaget, ikannya lepas jatuh dan dia lari kucingnya. Sudah tertawa. Ketika saya dengar itu saya nangis. Mungkinkah ketika hamba Tuhan ini berdoa supaya Tuhan berkati dan kirim makanan, mungkinkah Tuhan berbicara kepada seorang pengusaha di daerah itu untuk bawa makanan ke dia? Mungkin tidak? Mungkin pengusaha itu nggak taat. Mungkin nggak ada pendeta gereja lain yang depositonya kaya. Tuhan bicara, pergi ke desa itu. Ada rekan sekerja hambaku di sana yang sedang berdoa puasa untuk makanan. Tapi hamba Tuhan itu pun terlalu sibuk
nggak mempunyai perhatian dan memikirkan soal teman-teman hamba Tuhan di desa yang susah dan miskin? Mungkin nggak ada jemaat waktu itu yang berkelimpahan Tuhan bicara, pergi ke rumah pendetamu. Kalau Tuhan harus pakai kucing untuk menjawab doa pendeta ini, itu oleh karena mungkin sudah tidak ada pengusaha yang dia bisa pakai lagi. Mungkin sudah tidak ada lagi pendeta yang dengar suara Tuhan dan bisa dipakai untuk menjadi jawaban doa pendeta ini yang sedang susah. Kalau Tuhan harus pakai kucing untuk menjawab doa, mungkinkah itu oleh karena banyak orang Kristen yang tidak lagi mendengar suara Tuhan dan mentaati Tuhan? Kalau Tuhan harus pakai gempa, mungkinkah karena gereja Tuhan sudah terlalu malas dan lamban dalam memberitakan Injil? Kalau Tuhan harus pakai semua bencana yang terjadi sekeliling kita, mungkinkah karena gereja tertidur sedang asik dengan mainannya sendiri, programnya sendiri, sehingga dia lupa kepada amanat agung bahwa kota harus diinjili, bangsa harus dijangkau, ada suku-suku yang harus dimenangkan dan diselamatkan. Kemarin saya baru pulang dari Jambi langsung karena misionaris kami yang sedang bekerja di suku Kubu di sana menikah. Dan orang dari suku Kubu datang. Ya. Pernah masuk ke suku Kubu, anak misionaris kita lain cuma 14 keluarga saja di lembah di tengah-tengah hutan gitu, nggak ada listrik, nggak ada apa. Bangun sekolah di sana, ngajarin baca tulis. Mereka masih pakai cawat, nomad, pindah-pindah suku ini. Setelah anak kita kirim ke sana, misionaris kita, mereka baru settle down di daerah itu, nggak pindah-pindah lagi dari hutan ke hutan cari makanan. Lihat suku ini, saya bilang, my God, masih ratusan suku yang seperti ini. Mungkin sudah pernah lihat foto, saya pernah lihat Koden, Pak Daniel Alexander dari Papua. Dia tunjukkan foto, dia baru berkati anak rohaninya dia. Pakai jas pengantin yang perempuan juga, orang Jawa dengan orang Papua. Rapi, modern jasnya, laki-laki maupun perempuan, orang Papua ini. Tapi di samping kiri kanannya, orang tua mempelai laki-lakinya, pakai koteka di samping ini. Saya lihat itu, saya ketawa, saya bilang kontras, tapi juga tragis sekali. Di mana gereja? Di mana pengusaha Kristen yang diberkati Tuhan? Baru lihat kemana ada brosur, saya langsung foto, lihat majalah. Orang Papua pakai koteka, bawa panah, bawa busur, lagi berdiri di depan ATM, masukin kartu ATM. Clash of civilization. Terjadi clash, benturan, peradaban betul-betul. Di Papua itu masih banyak ya seperti itu, ATM orang ngantri di bank pakai koteka. Kita ketawa, tapi sekaligus kita sedang mentertawai diri kita sendiri sebenarnya. Kita mentertawai diri kita karena gereja telah gagal. Kalau Tuhan pakai kucing, Tuhan pakai keledai, itu oleh karena mungkin tidak ada lagi manusia, tidak ada lagi hamba Tuhan, tidak ada lagi nabi di bumi ini yang Tuhan bisa berbicara dan mau mentaati Tuhan. Saya berdoa siang ini supaya kita berkata gini, Tuhan, jangan lagi pakai kucing Tuhan, jangan lagi pakai keledai Tuhan, pakai saya. Di Surabaya Tuhan gak harus pakai gas lumpur itu harusnya. Tuhan pakai kami gereja di Sidoarjo, di Surabaya. Tuhan gak perlu pakai kerusuhan lagi di kota kami. Tuhan pakai kami pengusaha untuk sentuh kota kami. Amin. Pengurapan sudah di dalam diri saudara. Urapan telah ada dalam diri saudara. Tinggal diperlukan cuman ini. Sedikit kasih dan belas kasihan. Setiap kali Yesus dia lihat orang sakit, lihat orang susah, sederhana, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Baru setelah itu pengurapan keluar dan bekerja dan menyembuhkan orang sakit dan buat mujizat. Percayalah, pengurapan tidak akan pernah bisa mengalir lewat hidup saudara, memberkati kota saudara, sampai saudara
hatimu penuh dengan belas kasihan melihat orang susah, orang menderita, keliling dan cari mereka. Dan mulai bertindak dan taati apa yang Tuhan katakan. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita